Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin melaporkan kegiatan Ramadan minggu kedua oleh kelompok 1 dengan tema Indahnya Puasa Ramadan di SDN 139 Rejang, Lebong. Bismillahirrahmanirrahim. Acara ini dimulai dengan kata sambutan dari Kepala Sekolah SDN 139 Rejang, Lebong, dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran dan penampilan dari beberapa anak murid serta ceramah dengan tema puasa dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah. Mbaknya boleh pantun? Selamat pagi, salam siang. Hari ini menyenangkan. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan segala rahmatnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul bersama di sekolah yang kita cintai, yaitu SDN 139 Rejang, Lebong. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi besar Muhammad beserta keluarga, sahabat, dan juga para umat semuanya. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN 139 Rejang, Lebong, Ibu Nika Haryani. Yang saya hormati Dewan Guru sekalian serta anak-anak sekalian yang insya Allah soleh dan juga soleha. Pada kesempatan kali ini, mbak-mbak semuanya akan menyampaikan materi mengenai puasa. Sebelum itu, mbak mau tanya dulu nih, di sini adik-adik semuanya puasa atau enggak? Puasa kita bisa jadi ladang pahala untuk kita semua dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke. Ngomong-ngomong soal puasa, ada yang tahu belum puasa itu apa? Belum tahu. Dapat pahala? Ayo lagi. Oke, jadi puasa itu artinya kita menahan diri mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Kita nggak boleh makan, kita menahan minum, kita juga harus sabar. Jadi puasa itu bukan sekedar kita menahan lapar, kita tidak minum, tetapi kita juga harus sabar. Tidak boleh berkata kasar, tidak boleh marah-marah. Gitu. Terus kalau puasa itu nanti nggak boleh ngerengek, ibu, adik lapar, gitu nggak boleh ya. Oke, tadi kan udah dijelasin pengertian puasa itu kita menahan diri untuk tidak makan dan tidak minum dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Jadi, ada yang tahu apa itu terbit fajar? Maksudnya? Jadi kita puasanya itu mulai kapan? Ada yang tahu? Pagi. Iya, pada pagi, yaitu pada saat azan subuh, dan kita berbuka puasanya pada saat azan maghrib. Oke. Untuk berpuasa itu ada syarat-syaratnya, yaitu ada 4 syarat. Yang pertama itu harus beragama Islam, yang kedua itu balik, dan yang ketiga yaitu berakal sehat, dan yang terakhir ada mampu melaksanakan puasa. Yang pertama tadi apa? Harus beragama Islam. Jadi orang-orang yang tidak beragama Islam, mereka tidak diwajibkan berpuasa. Tetapi untuk kita yang beragama
beragama Islam itu wajib berpuasa, seperti bagaimana yang telah dijelaskan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi, tujuan kita berpuasa itu supaya kita beriman dan juga bertakwa. Oke. Lanjut ke syarat yang kedua yaitu balik, yaitu umurnya sudah cukup untuk berpuasa. Yang ketiga itu berakal sehat. Apa itu berakal sehat? Berakal sehat artinya kita yang sehat, bukan untuk orang-orang yang bisa disebut gila, itu mereka nggak wajib puasa. Oke? Yang terakhir yaitu mampu melaksanakan puasa. Maksudnya dia tidak sakit, dia tidak sedang uzur ataupun tidak sedang melakukan perjalanan ataupun musafir. Untuk materi selanjutnya itu nanti bakal dilanjutin sama Mbak Maulidia. Terima kasih ya. Baik, Mbak ambil alih ya. Anak soleh dan soleha? Iya. Anak soleh? Siap. Anak soleh? Siap. Nah, baiklah. Untuk penjelasan puasa selanjutnya itu mengenai tentang rukun puasa. Di sini ada yang tahu belum rukun puasa itu apa? Baik, kita mengingat ulang ya rukun puasa. Kita sudah melakukan rukun puasa, namun kita tidak kurang paham tentang apa itu rukun puasa. Nah, jadi adik-adik untuk rukun puasa itu yang pertama kita membaca niat berpuasa. Hafal semuanya niat berpuasa? Boleh kita baca sama-sama? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Coba ulangi sekali lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauman qadim an-badai fardi syahri Ramadana hadis sanati lillahi ta'ala. Yang artinya aku berniat berpuasa esok hari untuk memenuhi kewajiban puasa di bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Jadi jelas ya untuk rukun puasa yang pertama itu adalah niat berpuasa. Yang kedua adalah niat untuk berbuka puasa. Hafal doanya? Ya udah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasumtu wa likamantu wa ala rizkika akhtartu birahmatika yang artinya, ya Allah, untukmu aku berpuasa dan kepadamu aku beriman. Dengan rizkimu aku berbuka dan dengan rahmatmu maha suci engkau yang maha penyayang. Tadi udah baca doa berbuka puasa, tapi nggak boleh berbuka sekarang ya. Berbukanya nanti kalau udah azan maghrib. Jelas untuk rukun puasa yang kedua membaca niat berbuka puasa. Ya. Nah untuk yang ketiga, rukun puasa yang ketiga itu adalah tidak boleh melakukan perbuatan yang membatalkan hal-hal yang membatalkan puasa.
Seperti contohnya apa? Makan. Apalagi? Nangis. Apalagi? Marah. Iya, betul. Ada lagi? Nah, jadi itu tadi contoh hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi kita itu ketika berpuasa dari mulai azan subuh sampai azan maghrib itu kita tidak boleh melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, seperti makan di siang hari, minum, kemudian marah-marah ya, terus berkata kasar, dan juga kita tidak boleh membicarakan aib orang lain, keburukan orang lain kita nggak boleh, tidak boleh bergibah ya. Jadi kita itu harus melakukan hal-hal yang positif, seperti perbanyak berdoa, perbanyak mengaji, kemudian perbanyak ibadah, dan juga sholat 5 waktu. Di sini ada yang salatnya masih bolong-bolong. Jadi agar puasa kita itu tidak sia-sia, kita itu harus sholat 5 waktu. Jangan sampai tinggal. Paham di sini rukun puasa? Yang pertama membaca niat puasa. Yang kedua membaca niat berbuka puasa. Yang ketiga menjauhkan diri dari hal-hal yang negatif dan mengurangi pahala puasa ya. Nah, untuk selanjutnya kita bakalan membahas tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, di sini akan dilanjutkan sama Mbak Laila. Kepada Mbak Laila dipersilakan. Masih semangat? Hal-hal yang dapat membatalkan puasa, oke? Tadi kan sudah dijelaskan tuh contoh-contoh dari Mbak Maulidia. Tadi apa saja hal-hal yang dapat membatalkan puasa? Mbak Maulidia, apa tadi? Terus mokel. Ada yang tahu apa itu mokel? Ada yang tahu? Oke, Mbak akan menjelaskan lebih lanjut tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Itu tidak hanya dari makan saja ataupun marah-marah saja, tetapi cakupannya luas. Nah, hal-hal yang dapat membatalkan puasa itu perlu kita ketahui adik-adik. Oke. Nah, yang pertama itu yang paling utama adalah tidak minum dan tidak makan. Hal-hal yang membatalkan puasa itu apabila kita makan dan minum dengan sengaja. Nah, Kak, apakah boleh kita minum dan makan tetapi kita lupa kalau sedang puasa? Boleh tidak? Boleh. Nah, kalau kita lupa sedang berpuasa tapi kita makan, oh saya lupa kalau saya sedang puasa, itu tidak membatalkan puasa ya adik-adik. Tetapi ketika kalian ingat kalau kalian sedang puasa, terus kalian lanjutin makannya, itu tetap batal, oke? Nah, kemudian yang kedua itu adalah muntah dengan sengaja. Ada tahu nggak kalau muntah dengan sengaja batal atau tidak puasa? Ada yang tahu kenapa alasannya? Ada yang tahu kenapa alasannya? Ya, karena kita kalau berpuasa itu tidak boleh muntah dengan sengaja. Contohnya, kita memasukkan jari ke dalam mulut. Nah, terus karena kita tidak tahan lagi untuk berpuasa, terus kita makanlah jari kita, terus kita muntah dengan sengaja. Itu tidak boleh ya, itu dapat membatalkan puasa. Oke, tapi Kak, kalau misalnya aku sakit nih, terus aku tidak tahan lagi
itu tidak tahu antara mana yang hal baik, terus mana hal yang buruk. Jadi tadi kan sudah dijelaskan nih oleh Mbak Kurnia, katanya kalau rukun dan syarat seorang berpuasa itu adalah berakal dan tidak gila. Berarti orang gila itu tidak diwajibkan berpuasa, karena dalam segi psikologi, kalau orang yang sudah gila, orang yang gila itu tidak sehat dalam kesehatan mentalnya ataupun jiwanya. Sampai sini paham? Apa coba yang pertama tadi apa? Yang dapat membatalkan puasa? Tidak makan dan yang selanjutnya itu apabila kita sedang sakit atau ibu kita sedang sakit, terus kita disuntik dan juga kita itu diinfus. Nah itu juga dapat membatalkan puasa. Karena kenapa? Karena infus dan suntikan itu adalah memasukkan cairan ke dalam tubuh. Jadi itu bisa membatalkan puasa. Oke? Dan selanjutnya itu keluar haid. Ada tahu nggak haid itu apa? Oke, haid itu adalah keluar sesuatu darah dari seorang perempuan yang sudah dewasa. Kalau kalian itu kan belum haid ya, karena kalian kan masih anak-anak. Nah nanti biasanya haid itu terjadi pada orang yang sudah dewasa, terutama perempuan. Oke? Nah nanti misalnya tuh adik-adik pulang kan ke rumah, terus lihat ibu atau kakaknya tuh nggak puasa kan? Kenapa sih ibu sama kakak nggak puasa? Karena mungkin itu ibunya sedang haid ya, paham? Oke. Terus selanjutnya mungkin ada yang nanya nih, Mbak, kalau misalnya kita mandi nih kan, ada yang suka mandi di sungai? Oke, kan kalau kita mandi di sungai itu, misalnya kita sedang berenang ya, terus kita kentut di air atau pipis di air, itu dapat membatalkan puasa nggak, Mbak? Ya dong. Ada yang mengatakan itu batal, ada yang mengatakan tidak. Ketentuannya kalau batal itu apabila ada sesuatu yang masuk ke dalam cair berupa cairan ya. Nah kemudian kalau kita gosok gigi di siang hari dan sore hari itu batal nggak? Ada yang tahu kenapa alasannya batal? Ya apa coba? Oke benar. Kalau kita gosok gigi di siang hari ataupun sore hari itu akan membatalkan puasa apabila airnya kita tertelan, terus ataupun pasta giginya tertelan kan, atau dengan sengaja kan. Nah itu dapat membatalkan puasa. Kemudian itu ada lagi nih Mbak, misalnya kita berenang tuh, mandi di sungai kan, terus airnya masuk ke telinga, itu batal atau tidak? Kalian tahu kenapa alasannya batal? Tidak tahu. Karena alasannya itu kenapa batal? Karena ada air yang masuk ke dalam telinga. Kan ketentuannya tadi itu berpuasa itu kalau bisa jangan sampai ada sesuatu yang masuk ke dalam tubuh. Nah itu beberapa hal yang dapat membatalkan puasa. Selain hal-hal di atas juga ada beberapa nih catatan kalau kita lagi berpuasa. Yang pertama itu kita menahan menjaga hati. Menjaga hati itu bukan menjaga hati untuk dekat-dekat sama cowok ya, tapi menjaga hati itu kita tidak boleh emosi, tidak boleh marah-marah, kita harus sabar. Ada yang sering marah-marah di sini? Nanti nggak boleh marah-marah lagi ya. Nanti pahala berpuasanya bakalan berkurang. Nah, kemudian setelah menjaga hati, kita juga harus menjaga mulut. Contohnya apa coba menjaga mulut? Jangan sembarangan ngomong kotor. Benar sekali. Nah, kita tidak boleh ngomong yang kasar, nggak boleh ngomong yang kotor kalau sedang berpuasa ya. Kemudian yang terakhir itu kita harus menjaga mata.
ada nyanyi. Mau nyanyi? Nyanyinya seperti ini ya. Tepuk puasa. Oke, nah tadi kan adik-adik kan udah tahu tuh kan tepuk puasa tuh, pintar kan? Udah diajarin kan sama ibu-ibunya. Nah, kita nyanyi itu sama-sama, tapi harus kompak ya, oke? Oke. 1, 2, 3. Pintar sekali ya. Oke, sebelum mbak-mbaknya tutup kegiatan ceramahnya, di sini mbak-mbak mau ngasih pertanyaan. Nanti untuk yang bisa jawab silakan angkat tangan ya. Oke. Selanjutnya, kami melaksanakan kegiatan tanya jawab untuk mengetahui sejauh mana mereka memahami materi yang telah kami sampaikan. Kemudian, sebagai bentuk apresiasi kepada mereka yang mampu menjawab pertanyaan dengan baik, kami memberikan sedikit hadiah sebagai kenang-kenangan. Pada akhir kegiatan, kami melaksanakan foto bersama untuk dijadikan sebagai dokumentasi. Mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.